memang di generasi manapun, di peradaban manapun, jika orang yang akan merusak peradaban Islam, yang pertama dirusak itu adalah perempuannya. Sesungguhnya memang yang paling utama yang jadi imamnya ayah sebenarnya. Cuma kalau ibu madrasah sekolahnya, ayah kepala sekolahnya gitu. Jadi memang ayah yang memimpinnya, ibu yang mengawalnya. Kenapa disebutkan tadi madrasatun? Karena tadi kita berbagi tugas mulia, bukan mana yang lebih, mana nggak ada diskriminatif dalam Islam. Ayah punya tugas mulianya, ibu tugas mulianya. Jadi ketika suami nanti ridho kepada kita istrinya, akan sangat mudah dalam mendidik anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDTV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Sylvia Fauzia di acara Podcast Idrisiah TV. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas mengenai Ummu Al-Madrasatul Ula. Tentu saja pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh tamu istimewa kita yang telah bersedia hadir di acara Idrisiah TV ini. Mari kita sapa Ustazah Yeni Aida. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin pembahasan pada kali ini yaitu Al-Ummu Madrasatul Ula atau ibu sebagai sekolah pertama. Bagaimana sih menurut pendapat dari Ustazah sendiri mengenai istilah tersebut? Ada beberapa pepatah yang mengatakan bahwa bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik. Mungkin bisa disampaikan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Al-Ummu Madrasatul Ula, memang itu adalah pepatah, sebuah syair. Sering dikatakan Al-Ummu Madrasatun idza a'dadta syaiban thayyibal a'rab. Itu adalah Syekh Hafidz Ibrahim yang sangat terkenal. Memang kuatnya seperti itu. Memang di generasi manapun, di peradaban manapun, jika orang yang akan merusak peradaban Islam, yang pertama dirusak itu adalah perempuannya. Maka jika kita mempersiapkan para ibunya, itu akan mempersiapkan generasi terbaik. Jadi ibu yang cerdas melahirkan berkualitas. Kalau ada emas, mungkin lahirnya emas. Kalau seorang ayah mungkin singa, melahirkan anaknya singa. Namun singa anaknya kucing, jadi bagaimana ya? Gitu. Jadi insya Allah kalau dari ibu yang cerdas melahirkan berkualitas, ibu yang sudah punya prinsip. Tadi peradaban Islam yang berjaya 1000 tahun biasanya dihapus dari sejarah. Kalau sudah peradaban Eropa langsung ke Yunani, ke Romawi, pada ada 1000 terbentang peradaban Islam. Salah satunya tentang parenting nubuah, di mana di rumah tangga itu para istri konsen melahirkan imaman mutakin, seorang pemimpin hebat yang memang generasi ibunya adalah generasi hebat. Jadi disitulah lahir tadi generasi terbaik, generasi pemimpin hebat. Memang harus dari seorang ibunya harus dipersiapkan, ibu yang takwa, ibu yang soleh, ibu yang benar-benar mengerti prinsip mau dikemanakan visi rumah tangga dengan suaminya dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin kan di dalam keluarga itu tidak hanya ada seorang ibu ya Ustazah. Nah, mengapa sih hanya seorang ibu yang disebut sebagai sekolah pertama bagi anaknya? Ya, memang kalau di surat At-Tahrim ya ayat 6 kita sering mendengar ku anfusakum ahlikum naro. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu. Sesungguhnya memang yang paling utama yang jadi imamnya ayah sebenarnya. Cuma kalau ibu madrasah sekolahnya, ayah kepala sekolahnya gitu. Jadi memang ayah yang memimpinnya, ibu yang mengawalnya. Kenapa disebutkan tadi madrasatun? Karena tadi kita berbagi tugas mulia, bukan mana yang lebih, nggak ada diskriminatif dalam Islam. Ayah punya tugas mulianya, ibu tugas mulianya. Karena kita berbagi peran. Jadi kenapa madrasatun? Karena seperti kita tahu di ayat Al-Quran yang waqarna fi buyutikunna, kemudian seorang ibu akan dipertanggungjawabkan ra'iyatun fi baitiha. Maka tadi karena berbagai peran, seorang suami tugas utamanya kan kiswah nafkah, mendidik ya, memberi nafkah keluarga. Tentu itu memerlukan banyak keluangan waktu untuk para ayah. Dalam segi mungkin di perusahaannya ada manajemen profesional yang mengharuskan dari jam sekian sampai jam sekian, sehingga memang kebanyakan interaksi di rumah
memang adalah para wanita. Kita tahu mungkin dalam sejarah mungkin ada terkenal Umar bin Abdul Aziz yang sangat terkenal, terbentang kekuasaannya sampai dari timur ke barat sampai sangat besar sekali. Kita gak terbayang bagaimana kesibukan beliau. Beliau punya anak 17. Beliau selalu mengumpulkan anak-anaknya di setiap hari libur, di setiap hari Jumat, hari libur, dan beliau hanya mendengarkan bacaan anak-anaknya, memastikan. Berarti kalau selain hari Jumat, hari libur, berarti perannya adalah ibunya. Memang tetap peran seorang ayah penting, bagaimana interaksi di keluarga. Cuma mungkin untuk para ayah hanya bisa quality time tadi di hari-hari libur, yang utama mendamping anaknya ayah. Emang kalau pendidikan anak teh harus ada dua ragam sentuhan ayah, sentuhan ibu, karena tadi ada yang dominan akal, ada yang dominan perasaan. Salah satu nanti kita akan bahas mungkin di tema berikutnya adalah wadud, bagaimana sifat seorang perempuan kalau ngurus anak, salah satunya ada sifat kasih sayang, paling banyak perasaannya dan lain-lain. Memang kenapa diprioritaskan atau sering digembar-gemborkan Madrasatul Ula? Karena itu tadi, karena peran tugas mulia sang ayah mungkin tadi dengan kepemimpinannya, dengan berbagai tugas sosialnya. Karena kalau pernah kita dibahas di podcast yang sebelumnya, ada muslimah dan sosialita ya, bisa dicek di situ. Kami menerangkan di situ ada 4 peran perempuan, 4 peran fungsi perempuan. Salah satunya selain diri sebagai abid amir, menghambakan diri kepada Allah itu secara diri kita. Kemudian ada peran sebagai istri, ada peran sebagai ibu, ada juga peran sebagai bermanfaat sebagai sosial. Yang paling banyak di Al-Quran dikutip itu adalah peran sebagai istri. Kemudian yang kedua adalah peran sebagai ibu. Makanya nanti ada tahapan-tahapan bagaimana Madrasatul Ula ini bisa sukses dalam mendidik anak-anaknya. Salah satunya harus dituntaskan dulu peran fungsi sebagai istrinya dulu. Kalau gagal peran fungsi sebagai istrinya, akan gagal sebagai Madrasatul Ula. Karena itu erat kaitannya di Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi azwaj, pasangan itu harus tuntas dulu. Jadi ketika suami nanti ridho kepada kita istrinya, akan sangat mudah dalam mendidik anak, begitu. Jadi pada intinya tetap harus ada berkolaborasi ya antara ayah dan juga ibu. Nah, mungkin untuk selanjutnya nih Ustazah, apakah peran dari seorang ibu ini dalam mendidik apakah bisa digantikan gitu? Mengingat tidak sedikit anak-anak di luar sana yang mungkin tidak mempunyai ibu ya, apakah karena meninggal atau dan lain sebagainya gitu mungkin Ustazah. Ataupun sebaliknya mungkin yatim ya. Tadi piatu nggak punya ibu, ataupun sebaliknya mungkin yatim. Sebenarnya pola pendidikan di agama Islam itu sebenarnya sudah diatur. Maka disinilah fungsinya kerabat, fungsinya keluarga. Rasul mengatakan al-kholah bimanzilatil Jadi nanti ada bibi dari pihak ibu, ada bibi dari pihak ayah. Kan beda penyebutannya ya kalau dalam Islam. Kalau dari pihak ibu disebutnya kholah, kalau dari pihak ayah disebutnya amah, itu beda. Nah, biasanya al-kholah itu bimanzilatil Adik-adik dari ibu itu biasanya yang menggantikan peran keibuan biasanya. Kalau nanti kepengurusan dan lain-lain, nafkah dan lain-lain biasanya dari pihak ayah. Kalau segi kelembutan atau pengurusan dari pihak ibu. Nah, ini memang diperlukan keharmonisan dalam kekerabatan, dalam keluarga. Jadi jika pun terjadi sesuatu di keluarga, misal tadi ada meninggal atau hal apapun, misalkan ada cerai mati, ada cerai hidup gitu ya, maksudnya tadi sampai anak minus dalam pengasuhan karena tidak ada ayah ibu biologisnya, maka memang kekerabatan itu memang yang menjadi penting. Keluarga kerabat itu harus saling bahu membahu, jangan sampai anak tadi hilang pengawasan, utamanya pendidikannya. Memang jadi peran fungsinya itu dialihkan kepada kerabat atau keluarganya gitu. Nah, jadi mungkin bisa dialihkan kepada lebih beratnya ke keluarga dari ibu berarti ya mungkin. Kalau pihak pengasuhan itu. Kalau untuk perbedaannya nih Ustazah, apakah ada metode tersendiri untuk mendidik seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki? Iya. Kalau pendidik anak perempuan sama laki-laki tentu sangat beda, karena tadi perannya dari Allah tadi berbagi tugas yang berbeda. Misal tadi kenapa harus dituntaskan dulu tadi peran sebagai istri, peran sebagai ibu, disitulah dimulai keteladanan. Misal dulu Rasulullah SAW ketika wahyu pertama, usia beliau kan 40 tahun.
Beliau kan nikah dengan Siti Khadijah usia 25 tahun tuh ya. Otomatis beliau sudah punya anak-anak mulia yang lahir dari pengasuhan Siti Khadijah, karena Rasulullah dengan berbagai tugasnya yang sangat banyak. Karena Siti Khadijah tuntas dulu fungsi sebagai istri. Misal, disitulah awal mula keteladanan. Bagaimana seorang anak perempuan akan mencontoh ibunya, bagaimana anak laki-laki akan mencontoh ayahnya. Jadi memang sangat beda. Misal, kalau fungsi istri kan syukur taat misalkan. Gitu. Ataupun tadi jadi peneguh jihad suami. Ketika ini contoh nyata misalkan betapa bedanya pola asuh antara anak perempuan, dan memang kebutuhannya sangat berbeda. Karena dari Allah Subhanahu wa taala pun kita dianugerahi kelebihan dan kekurangan yang berbeda antara dari segi fisik suami dan istri, ataupun tadi dari segi logika dan perasaan. Kan nanti gini, ada profesi-profesi tertentu yang memang masyhur jumhurnya para ulama tidak diperkenankan untuk wanita. Contoh misalkan profesi sebagai hakim. Hakim kan tidak mungkin memutuskan dengan perasaan saya begini-begini, tapi harus menimbang, memutuskan dengan cara harus sangat dingin. Ketika profesi tersebut dimiliki atau dijabat untuk seorang wanita, maka nanti pulang ke rumahnya yang harusnya tadi ada salah satu sifat baik wanita, wadud walud aud, nanti datar aja dingin, atau bahkan permasalahan. Nah, maka wanita-wanita yang memang diuji dengan ada amanah leadership tuh memang harus pinter. Ketika bagaimana di organisasinya, ketika pulang ke rumah yang menjadi leader utama adalah suaminya. Dan di situ pola asuh antara perempuan dan laki-laki memang sangat beda caranya. Bagaimana si anak perempuan melihat ibunya takdim ke suaminya misalkan. Jangan kalau seorang suami apa-apa terserah ibu. Oh, jadi nanti kalau anak laki-laki, oh jadi suami itu harus terserah. Jadi seolah-olah kurang qawamah, kurang ada wibawa. Memang jadi beda. Seorang istri bahkan harus bisa berpura-pura. Misalkan apa-apa tanya ayah dulu, apa-apa tanya ayah dulu. Padahal kita sudah kontekan. Nanti ya ayah, kalau ibu nelpon ayah di hadapan anak-anak mau minta tas, mau minta apa, tolong ayah jangan bilangnya terserah ibu. Jadi dibangun qawamah, kewibawaan suami di hadapan anak. Memang sedikit polanya berbeda, tapi kalau dalam prinsip-prinsip mungkin yang akhlakul karimah yang baik itu sama aja. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang sedikit berbeda sentuhannya antara pola asuh anak perempuan dengan anak laki-laki. Karena tadi berbagi peran tugas mulia. Jadi memang seorang ibu yang harus memang tadi perlu perempuan yang tafakuh bidin, yang benar-benar menguasai konsep-konsep tadi peran. Jadi dalam Islam sekali lagi tidak ada diskriminatif, tapi berbagi peran, berbagi tugas mulia dengan suami. Jadi sebenarnya dalam hal prinsip kebaikan akhlak tidak ada bedanya pengasuhannya, tapi dalam hal-hal tertentu yang tadi karena ada berbagi peran, berbagi tugas dengan suami, ada hal-hal tertentu mana yang harus dimiliki perempuan seperti syukur dan taat mungkin yang harus paling dominan, fasolihatu qanitatun hafidatun. Jadi itu harus yang dipegang teguh untuk para suami. Mungkin nanti tentang arijalu qawwamuna 'alan nisa, An-Nisa 3-4-nya, sifat qawwamahnya, interaksi sosialnya, bagaimana beliau jiwa kepemimpinannya memang sedikit rada berbeda dibangunnya. Sentuhan itu saja sih yang berbeda. Kalau hal prinsipnya memang sama. Tadi sedikit ada menyinggung mengenai kasih sayang seorang ibu. Di sini berarti wanita itu sedikit lebih sensitif gitu ya kalau mengenai seorang anak. Pastinya ingin selalu yang terbaik untuk anaknya, walaupun mungkin anak itu sudah menikah atau sudah besar gitu. Tapi ada nggak sih Ustazah batasan bagi ibu untuk sebagai sekolah utama ini, mungkin dari batasan umur atau mungkin dari kedewasaannya gitu? Iya, emang yang mendewasakan kita tuh iman ya sama ilmu, itu dua. Emang harus dipersiapkan, tidak bisa misal kita hanya berganti status seorang ayah, seorang ibu, tetapi tidak tahu bagaimana cara menjadi ayah, cara menjadi ibu. Nah tadi sebenarnya tidak ada batasan umur. Ketika kita sudah berniat mau berumah tangga, memang keilmuannya harus disiapkan. Sayyidina Ali pernah ditanya oleh seorang sahabat yang mau berdagang. Saya mau berdagang, kata Sayyidina Ali, sudah belajar fikih muamalahnya belum? Kalau belum belajar, jadi dalam Islam itu sebenarnya learning by doing itu kurang bagus gitu ya. Belajar sambil berjalan begitu tuh jelek. Dalam Islam itu memang harus dipersiapkan keilmuannya supaya tadi kalau sudah ada ilmunya tuh
bisa sangat berhati-hati. Jadi apakah ada batasan umur buat belajar menjadi seorang ibu? Justru harus persiapkan dari mulai sekarang. Tapi udah nikah belum? Belum. Harus persiapkan dari sekarang. Kita kan fitrahnya nanti mudah-mudahan pasti ada jodohnya lah, tenang ya. Amin. Nanti akan berganti mungkin status selain istri akan kalau Allah kasih amanah anak berarti harus dari sekarang. Gitu. Jadi nggak apa-apa nabung. Kan katanya doa robana hablana min azwajina yang tadi disebut ya. Al-Furqan 74 tidak harus nanti enggak usah dah suaminya juga belum, wa azwajina wa dzurriyyatina anaknya juga belum punya misalkan. Ya itu kan nabung dari sekarang. Jadi ketika kita sudah berumah tangga sudah punya hati, nggak buka celengan. Maksud celengan teh keilmuannya udah siap, kesiapan lahir batinnya udah siap. Jangan sampai tadi atau gimana masuk lautan tanpa perahu mah asal-asalan nantinya ya. Nanti gini, ibarat gini kalau di rumah tangga suami kan supirnya, tuhnya, ibu adalah yang mengawalnya, kondekturnya jika suami ngantuk atau ya. Kalau nanti rumah tangga tanpa visi misi nanti arah mobil itu kemana aja. Makanya harus dari visi misi rumah tangganya, keilmuannya emang harus dipersiapkan. Disitulah akan berfungsi al-madrasatul ula. Jika memang si ibunya tidak ada ilmu, tidak akan jadi itu fungsi madrasah sekolah pertama bagi anak-anaknya itu enggak. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus ditanamkan nanti ke anak, buang sampah bagaimana, misalkan ya nanti yang baik tuh bagaimana, bisa melibatkan anak. Oh cara ini begini, cara ini begini, cara merapihkan, ini begini. Kalau peran kita banyak di luar, makanya sebenarnya gini ya, zaman sekarang tuh suka ada healing dengan traveling gitu ya, ya. Jadi banyak di luar gitu ya. Pernah kita bahas di Muslimah Sosialita di podcast sebelumnya. Jika memang umat tidak membutuhkan sesuatu dengan kita, baiknya waqarna fi buyutikunna tadi. Si perempuan tuh konsen di rumahnya, perhatikan anak-anaknya, gitu. Perhatikan anak-anaknya supaya jangan sampai gini. Kalau anak udah masanya balik, udah masanya usia sosial kan usia balik itu tadi, sebelumnya usia tamyiz. Karena sekarang berbagai pergaulan, khawatir kalau udah waktunya berinteraksi dengan orang lain, kita malah melarang. Gitu. Kalau anak lagi ada di hadapan kita, gitu ya, pengasuhannya lagi deket dengan kita, itu disia-siakan. Nah, itu yang salah. Makanya tadi harus tahu prioritas fase anak, jenjang anak, tumbuh kembang anak tuh harus tahu orang tua, khususnya mungkin ibu yang dalam hal ini tadi banyak di rumah, harus memang benar-benar dikuasai. Yang sampai ketika kehilangan momen itu baru kita khawatir ke anak. Gitu. Berarti itu juga mempengaruhi kepada pendidikan dari seorang ibu ya Ustazah. Banyak orang-orang di luar sana yang berpendapat bahwa jika wanita itu tidak perlulah sekolah tinggi-tinggi begitu, karena nanti juga pada akhirnya misalkan menjadi ibu rumah tangga, dan padahal mungkin bisa dijelaskan Ustazah, pendidikan dari seorang wanita itu apakah bisa mempengaruhi dalam mendidik seorang anak? Sangat mempengaruhi. Justru harus setinggi-tingginya ya. Kalau belajar kan kebijaksanaan seseorang tergantung ilmunya, tergantung kebersihan hatinya. Maka ilmu itu penting karena tadi Allahumma la taj'alid dunya akbar hamina wala mablaghu ilmina. Tujuan ilmu kita kan bukan dunia, bukan mau apa-apa, apalagi jabatan tertentu, posisi tertentu. Justru yang paling utama tadi untuk membangun generasi terbaik di awal kita bicarakan tadi. Justru kalau perempuannya hebat mendidik anaknya kalau dengan keilmuan, cara memanfaatkan waktu. Mubadir itu bukan soal makanan, tapi mungkin soal waktu. Kalau anak-anaknya diasuh dalam pengasuhan seorang ibu yang cerdas, tadi akan melahirkan generasi berkualitas. Wah, justru menurut saya itu salah itu ya. Omongan seperti itu justru harus setinggi-tingginya kalau memang ada kesempatan, karena tadi tidak boleh asal. Masa mau membentuk seorang pemimpin itu ya. Kan pemimpin itu tadi waj'alna lil muttaqina imama. Seorang pemimpin itu bukan dihasilkan dari seminar-seminar leadership, justru dari rumah tangga. Bagaimana misalkan kalau ada seorang sejarah, ibunya Usamah bin Zaid, ketika dia mau perang, kata Usamah, aku bukan takut nanti terbunuh, tapi aku takut nanti dicincang, dimutilasi. Kata ibunya, lihat daging juga kalau udah meninggal nggak kerasa. Justru ibu yang punya iman yang kuat bisa meneguhkan anaknya dalam hal-hal yang positif. Harus setinggi-tingginya.
Itu tapi tadi keilmuan bukan masalah jenjang pendidikan. Kalau memang ada kesempatan silahkan tempuh sesuai jenjang pendidikannya. Kalau nggak ada sekarang mah banyak sumber-sumber keilmuan yang bisa kita pelajari. Jadi stereotip atau anggapan-anggapan seperti itu ngapain tinggi-tinggi, justru harus sangat tinggi. Bagaimana mendidik anaknya jangan cerdas kalau ibunya tidak berbekal ilmu gitu. Harus cerdas. Ya mungkin untuk bisa mempelajari psikologi anak mungkin ya. Betul. Nah, untuk membicarakan masalah psikologi nih Ustazah, apakah ada hal-hal yang bisa mempengaruhi mental seorang anak dari pengajaran dari seorang ibu? Iya. Contohnya tadi misalkan Rasul mengatakan al mukmin yukhalitun nasa wa yasbiru ala adaihim, itu teh khairun. Maksudnya gini, orang beriman yang yukhol itu yang bergaul berinteraksi dengan manusia, bergaul dengan manusia itu teh lebih baik, yang sabar terhadap akhlak buruk mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak berinteraksi, diam saja dan tidak sabar dengan. Makanya kalimat pertama adalah iman. Maka tadi si ibu jangan sampai hilang kesempatan ketika anak-anak golden age, misalkan ya golden age umur emas, umur keemasan yang memang ada di bawah kita. Belum terlalu banyak interaksi atau intervensi dari temannya, kan yang membentuk kepribadian seseorang teh banyak. Almar'u ala dini khalilihi, itu apalagi sudah usia balik, usia dewasa itu seseorang tergantung agama teman, lingkungan, teman. Jangan sampai nanti sebelum punya teman akrab, kadang kita lagi disejajarkan. Kalau yang udah balik tuh dia tuh tidak bisa milih, mau milih ibu atau mau milih teman, buat dia tuh berat. Karena memang teman kadang segalanya buat anak-anak yang sudah waktu usia sosial tadi. Makanya secara psikologi memang si ibu tuh harus pintar-pintar memanfaatkan momen-momen, jangan sampai kehilangan momen seperti tadi. Jadi jangan sampai anaknya jadi pemalu, gak bisa berinteraksi, padahal tadi kalau lagi di rumah bekali iman dengan sangat kuat, sudah waktunya balik, sudah waktunya usaha sosial, sudah punya keimanan, hal apapun yang datang godaan kepada dia ketika prinsip-prinsipnya udah kuat tadi di rumah dengan didikan ibunya plus kepala sekolahnya, ayahnya mungkin yang walaupun tadi sesekali karena ada hal-hal tertentu, walaupun tetap para suami harus mendapatkan laporan, intinya kalau dari organisasi tetap para suami tidak bisa melepas, harus punya laporan dari ibunya bagaimana perkembangan anaknya dan lain-lain. Nah, itu memang ibu itu harus sangat bisa mengambil kesempatan intinya waktu anak-anak kecil dengan kita, dan itu pahala terbaik banget buat para ibu itu ya. Tapi mungkin Ustazah ada beberapa dari ibu-ibu di luar sana mungkin yang tidak bisa mengikuti perkembangan dari seorang anak, apakah karena dia seorang wanita karir atau dan lain sebagainya begitu ya Ustazah. Bagaimana menurut pendapat Ustazah tentang ibu-ibu yang kehilangan masa-masa emas dari pertumbuhan anak? Sebenarnya akan sangat berat ya. Makanya tadi Islam itu berbagi peran. Yang ditugaskan mencari nafkah itu sebenarnya para suami. Kalau memang setelah berbicara baik-baik dengan suami, justru suami di An-Nisa 34 itu ada qawamahnya teh karena bima faddalallahu teh karena wa bima anfaqu min amwalihim, karena beliau ada tugas nafkah. Jadi berbagi. Bahayanya gini, kalau perempuan misal kekeh mau jadi wanita karir, padahal tadi suaminya udah misalkan ngurus anak, mendidik anak, dan itu pun sangat menguras tenaga, pikiran, dan waktu mendidik anak pun, dan tidak ada habisnya. Subhanallah, itu tugas mulia perempuan tuh. Tapi mungkin karena berbagai hal, misal tadi suaminya meninggal sehingga dia harus mencari nafkah, memang itu harus benar-benar subhanallah, itu perjuangan berat dan akan bernilai pahala. Tapi jangan putus asa intinya. Kalau memang kondisi itu mengharuskan beliau berjuang sebagai single parent, mungkin karena satu dan lain hal, memang harus banyak-banyak itu sekuat tenaga kalau orang-orang yang seperti itu. Ataupun mungkin tidak harus menikah lagi, ataupun seperti kisah Nabi Zakaria misalnya, ibunya Siti Maryam, anaknya Imron kan Siti Maryam tuh. Beliau tuh bisa jadi Hannahnya anaknya kan Maryam, ibunya kan Hannah, tapi pengawasannya oleh Zakaria. Saya bisa jadi seorang istri yang suaminya meninggal, cerai mati, ataupun cerai hidup dengan alasan syar'i dan lain-lain, sehingga dia single parent, waktunya terkuras habis tadi oleh bekerja. Bisa jadi tadi dititipkan ke orang-orang yang memang amanah, yang bisa mengawal lahir batin tumbuh kembang anaknya. Seperti tadi Hannah, jangan salah, ke Nabi Zakaria yang memang
Imron sangat ayahnya yang sangat soleh, diteruskan pengasuhannya itu kepada Nabi Zakaria yang memang tidak jauh beda bahkan sama pangkat Nabi seperti karena jadi harus apik gitu ya dalam tumbuh kembang anak. Karena kayak gini, kalau kita sekarang nggak berkorban peras keringat, nggak benar-benar mempersembahkan yang terbaik dalam pengasuhan pendidikan anak, kita yang akan dikorbankan. Jadi ada istilah kalau kita nggak berkorban pasti akan dikorbankan. Tapi lelahnya seorang ibu tadi membagi waktu dan lain-lain, sangat menguras tenaga. Itu nggak gampang TI. Anak-anak banyak sekarang yang ketinggalan pulpen, ketinggalan buku gara-gara ibunya nggak nyiapin dari malam. Konsentrasi ibu tuh kemana? Oh, ke Korea, ke film-film itu. Kemarin udah kita bahas ya, bukan nggak boleh, tapi tadi harus tahu skala prioritas. Maksudnya seorang ibu tuh sekali lagi buat jadi al-umadrasatul ula itu udah gampang, ngebagi waktu kayak dari malam, seragamnya harus disiapin kan gitu ya. Hal-hal tuh motorik halus emang seorang ibu tuh gitu. Pulpennya, apanya, pensilnya jangan sampai ketinggalan, bajunya jangan sampai melinting gitu ya, harus rapi, harus bersih. Belum buat suami nanti mempersiapkan dan lain, belum prepare makan. Wah, kan itu menguras waktu dan tenaga lumayan itu. Harus subhanallah kalau single parent tuh subhanallah itu pahalanya besar sekali. Maka tadi walaupun Allah ditakdirkan begitu, kalau memang itu mohon maaf setelah berevaluasi kalau memang ada kesalahan itu jangan putus asa, tobat. Tapi setelah itu tetap bangkit, tetap persembahkan yang terbaik buat anak. Jangan jadikan alasan atau bahkan jangan dikorbankan anak. Apalagi mengajarkan dendam mungkin ke mantan, ke ayahnya kalau memang masih hidup, naudzubillah. Pokoknya anak jika memang berhasil akan kembali kebaikannya kepada ibunya tadi atau ayahnya, ke orang tuanya gitu. Mungkin jika menurut pendapat Ustazah mengenai seorang ibu yang mengajarkan pendidikan yang keras lah bisa dibilang kepada anaknya. Nah itu bagaimana menurut pendapat Ustazah? Iya, kita kan terkenal ya, pernah dengar tuh di ilmu psikologi ya. Wah itu berapa saraf tuh pecah, apalagi panduan Al-Quran di Ali Imran 159. Walau kunta faddon ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Jadi memang kerasnya bukan keras gimana tapi tegas. Para wali-wali Allah, orang-orang bagus, orang besar suka marah, tapi marahnya termanage. Marah termanage itu jangan sampai tadi merusak tulang ataupun menyakiti perasaan anak berlebihan. Jadi kalau lataglob 3 kali ya. Karena setan masuk dalam 2 keadaan, satu dalam keadaan ragu, 2 keadaan marah. Kalau marah yang tidak termanage, tidak pakai niat dan lain-lain, mungkin marah hanya sebatas hawa nafsu yang bagaimana, itu membahayakan ke anak perasaannya. Emang kurang bagus lah pendidikan dengan marah-marah tuh. Yang ada mungkin tegas. Kalau tegas mungkin kaitannya dengan kedisiplinan dan lain-lain, tapi jangan beda mungkin ini antara marah dengan tegas, beda tipis gitu ya. Kalau tegas tuh kaitan dengan kedisiplinan, warning, kalau begini sebab akibatnya begini. Kalau marah biasanya tanpa persiapan. Makanya seorang ibu jangan dulu nyalahin anak. Misalkan anak main pisau, mohon maaf ya, kenapa ibunya tidak memperhatikan di sekeliling anak ada yang bahaya, ya simpen. Jadi gampang nyalahin anak, padahal mohon maaf kita yang salah. Tidak lihat, udah tahu anak masih kecil, belum tahu, belum bijak, mana yang harus dipegang, mana yang harus diini. Udah air panas tumpah, marahin anak, padahal yang salah ibunya. Nah itu, jadi kemarahan tuh justru mohon maaf biasanya kelalaian dari kitanya pribadi gitu ya. Yang anak tuh ada istilah anak tuh wali-wali Allah, anak tuh bersih, anak tuh suci. Anak tuh justru kalau ada mohon maaf kesalahan atau kekurangan di anak, itu sebenarnya itu cerminan diri kita yang harus orang tuanya yang banyak istighfar. Anak terbentuk begitu, mungkin kalau ibunya waspada, ibunya melihat sekitar, mungkin ada yang bisa diminimalisir lah kecelakaan yang ada di sini, yang membuat tadi bisa kita kepancing marah dan lain-lain. Kita emang harus bijaksana sih. Kalau marah tuh sangat kasihan ke anak, nanti istilah sendama dengar kalau enggak ya. Nanti anak ya istilah psikologi kan bilang gini, istilah ilmu parenting, jika anak ditumbuhkan dengan cacian, dengan makian, dengan kemarahan, anak akan tidak percaya diri. Tapi anak yang tumbuh dengan pujian, walaupun tidak harus selalu pujian, harus seimbang gitu, maka anak tuh akan tumbuh percaya diri. Jadi ada saatnya kapan kita memuji, mengapresiasi, ada saatnya kita tegas. Memang harus diilmui tadi, harus diilmui, tidak boleh ngasal gitu.
Jadi ketegasan itu sendiri harus disertai dengan solusi-solusi ya, atau saran-saran gitu ya kepada anak. Mungkin ada tips-tips dari Ustadzah mengenai tentang parenting. Parenting mungkin yang jarang diketahui oleh orang-orang banyak gitu. Iya. Tips parenting buat kita para perempuan khususnya, sebelum nanti jauh mendidik anak, menurut hadis Rasulullah SAW, ibda binafsik. Sebaik-baik pelajaran ilmu parenting itu adalah keteladanan. Itu yang paling utama. Yang sampai kita bilang ke anak sholat tepat waktu, kitanya enggak. Yang sampai ke anak baca buku, kitanya enggak baca buku, dan lain-lain. Sebenarnya akan sangat kuat pendidikan ke anak jika kita ibda binafsik. Karena para ulama mengatakan mata anak tuh amat terkait dengan mata kita. Maksudnya apa yang dilihat oleh orang tua, apa yang dilihat oleh ibu. Maka kadang gini, ada yang tertanamkan tapi tidak ajarkan. Maksudnya gini, apa yang tidak ditanamkan tapi tidak di anak tertanamkan padahal tidak kita ajarkan. Nah, itu keteladanan. Jadi parenting yang lebih utama tuh keteladanan. Kalau anak kita mau berzikir, mau apa, kitanya yang zikir duluan. Itulah yang akan terekam oleh anak. Jadi ilmu parenting yang utama, parenting nubuah ya. Kalau istilahnya dalam Islam itu adalah keteladanan. Dari ayah, dari ibu, bagaimana cara berinteraksi suami istri, bagaimana cara menghormati, bagaimana cara begitu. Itulah keteladanan yang dibentuk dari. Jadi kalau keteladanan uswah di keluarga, khususnya suami istri dan lain-lain, itu akan sangat membekas pada anak. Jadi parenting nubuah intinya adalah keteladanan, ibda binafsik. Jangan sampai kita menuntut anak tapi tidak menuntut diri sendiri. Keteladanan orang tua, bagaimana cara berbicara. TI katanya harus hati-hati kalau ke ibu guru-guru PAUD. Anak-anak PAUD kan polos tuh peniru yang baik ya. Itu akan kelihatan kalau ngobrolnya aneh-aneh, itu berarti ada yang aneh-aneh. Ada yang aneh-aneh di keluarganya. Maka tadi keteladanan. Parenting nubuah tuh kaitannya dengan keteladanan. Kita yang harus lebih dulu. Anak-anak akan lebih cepat lari dari orang tuanya kalau keteladanannya bagus gitu. Ya, Masya Allah ya, sungguh seorang ibu atau seorang wanita itu bisa menjadi cerminan bagi anak-anaknya, dan juga banyaklah wanita-wanita hebat di luar sana yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Ustazah tiba pada tahap kesimpulan, bisa disampaikan mungkin untuk para sahabat IDTV sekalian yang ada di luar sana. Iya. Jadi Al-Um Madrasatul Ula, walaupun tadi peran kita sangat banyak, apalagi kita pun mungkin ada yang punya tugas sosial saja, padahal itu peran terkecil. Memang harus pandai-pandai mengatur waktu. Jangan dianggap ini beban, tapi kalau ini didasari iman, takwa, kebahagiaan, setiap kerja keras kita, setiap kelelahan kita akan dinilai ibadah untuk orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan ini investasi sebagai ibu mendidik anak dengan baik, amanah dari suami, amanah dari Allah utamanya, maka itu akan bernilai pahala. Orang-orang besar yang terlihat kesuksesannya di masa sekarang, apalagi di masa silam dulu, orang-orang hebat, pemimpin besar lahir dari pengasuhan ibu-ibu yang bertakwa dan ibu-ibu yang hebat, begitu. Mungkin usai sudah ya Ustazah pembahasan dari Ummul Madrasatul Ula ini, dan terima kasih kepada Ustazah Yani yang telah bersedia hadir di podcast Idrisiyah TV ini. Semoga topik pembahasan yang tadi disampaikan oleh Ustazah bisa bermanfaat bagi sahabat IDTV di sekalian. Nah, bagi sahabat IDTV yang ingin bertanya atau menyampaikan sarannya, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe-nya. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Sylvia Fauzia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.